Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widyayu Kemalakasih, Kepala PAUD Tunas Cendekia Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Saya mengikuti kegiatan apresiasi GTK tahun 2025 kategori Kepala PAUD Transformatif. Hari ini saya berbagi inovasi pembelajaran berbasis proyek yang kami terapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan di PAUD Tunas Cendekia melalui proyek kreasi batikku. PAUD Tunas Cendekia adalah salah satu lembaga pendidikan anak usia dini swasta dengan jenjang kelompok bermain melayani pendidikan untuk 3 kelompok usia. PAUD Tunas Cendekia memiliki komitmen untuk mewujudkan generasi yang berkarakter Islami, kreatif, dan adaptif dengan fondasi pembelajaran mendalam dengan menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum khas Islam terpadu. Bermain penting bagi anak usia dini, bukan untuk bersenang saja, tapi juga sebagai sarana eksplorasi, pengembangan kreativitas, imajinasi, dan keterampilan sosial. Karena itu, kami menjadikan bermain sebagai metode pembelajaran utama di semua sentra. Saat ini, PAUD Tunas Cendekia memiliki 106 murid dan 18 tenaga pendidik dan kependidikan, dengan 6 ruang kelas dan 6 sentra pembelajaran. Hasil rapor pendidikan tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik. Namun, kami mendapati bahwa aspek berpikir aktif murid masih perlu ditingkatkan. Menyikapi data tersebut, saya mengajak para guru diskusi untuk mencari pendekatan pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Kami sepakat untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek yang memberikan pengalaman belajar bermakna dan menyenangkan bagi anak usia dini. Tahun ajaran 2025-2026, kami mengagendakan 7 proyek. Salah satunya adalah proyek kreasi batikku yang menggabungkan pembelajaran budaya dan seni batik dengan kreativitas murid sebagai wujud pengenalan budaya nasional yang menyenangkan. Dalam pelaksanaannya, kami menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan bahan batik ramah anak, pemahaman guru tentang pembelajaran berbasis proyek, serta keterlibatan orang tua. Untuk itu, saya membentuk tim kerja dengan salah seorang guru yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan proyek ini, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Para guru dilatih agar pembelajaran berbasis proyek ini berjalan sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam, yang menekankan kesadaran murid terhadap proses belajar, mengetahui makna dalam pembelajaran, serta memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan memotivasinya. Guru menyusun modul pembelajaran berbasis proyek dengan tema kreasi batikku yang sesuai dengan pembelajaran mendalam, menyediakan bahan dan media pembelajaran yang mendukung proyek kreasi batikku. Melaksanakan proyek secara terjadwal dari tanggal 24 September hingga 2 Oktober 2025 dan bertahap serta memastikan murid terlibat aktif dalam setiap prosesnya. Guru mengajarkan berbagai teknik batik seperti batik tetes dan batik usap di sentra Iman dan Takwa, batik guli, batik benang, dan batik tisu di sentra persiapan, batik batoko atau ekoprint di sentra bahan alam, batik pola, batik cap tumbuhan, dan batik jumputan di sentra seni dan kreativitas, membangun toko batik di sentra balok dan di sentra kreasi imajinasi.
Dalam prosesnya juga memanfaatkan teknologi digital untuk menambah wawasan. Murid menonton film edukatif tentang sejarah batik. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek kreasi batik berlangsung dengan variasi aktivitas di setiap sentra, mulai dari produksi batik hingga pembangunan toko batik mini. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi murid dan guru dalam mempersiapkan pameran kelas untuk gelar karya kreasi batik dan peragaan busana batik. Kami meminta orang tua agar menyediakan baju batik Ananda untuk peragaan busana batik. Guru juga mengundang orang tua untuk hadir dalam kegiatan puncak gelar karya kreasi batik murid dan peragaan busana batik. Pihak sekolah juga meminta para orang tua memakai baju batik saat menghadiri kegiatan. Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek kreasi batikku telah berusaha untuk mengembangkan 8 dimensi profil lulusan, meliputi 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kegiatan murid selalu berdoa saat memulai dan mengakhiri kegiatan. 2. Kewargaan, murid bangga memakai baju batik. 3. Penalaran kritis, murid mampu memproses informasi atau petunjuk guru dalam melakukan proses kreasi batik. 4. Kreativitas, murid kreatif menciptakan karya batik yang unik. 5. Kolaborasi, murid mampu bekerja sama dengan temannya dalam menciptakan karya batik. 6. Komunikasi, murid mampu mengkomunikasikan cara mereka berkreasi batik. 7. Kemandirian, murid mampu mandiri melakukan proses kreasi batik. 8. Kesehatan murid mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Pembelajaran berbasis proyek kreasi batikku memberikan manfaat dan dampak positif untuk semua. Bagi murid mampu mengekspresikan ide dan kreativitas serta keterampilan dalam menciptakan karyanya. Belajar mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek batik. Meningkatnya rasa percaya diri, mampu menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses pembuatan batik, menghargai dan mengapresiasi budaya Indonesia melalui batik. Guru tambah kreatif dan banyak ide dalam prosesnya. Orang tua memberikan umpan balik positif dengan kehadiran dan apresiasi terhadap hasil kreasi Ananda yang dipamerkan, semakin mendukung pembelajaran berbasis proyek ini. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, sehingga murid menjadi lebih termotivasi untuk selalu hadir ke sekolah dan lebih giat belajar. Keberhasilan ini mendorong kami untuk terus mengembangkan pembelajaran berbasis proyek lainnya sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di PAUD Tunas Cendekia. Akhirnya, di era yang terus berubah, inovasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan yang terus dibudayakan. Kepala sekolah yang transformatif memastikan sekolahnya selalu relevan dan siap menghadapi masa depan. Dengan mengintegrasikan teknologi, menciptakan model pembelajaran yang beragam, dan memastikan setiap murid dan guru siap menghadapi tantangan abad ke-21 untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.